Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Septiana, NPM 1940402083, Lokal C, Ekonomi Pembangunan. Tugas, pengertian dan sejarah radikalisme. Yang kedua, pandangan Islam tentang radikalisme. Yang ketiga, upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian dan sejarah radikalisme. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Radikalisme dalam bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Namun dalam hal ini, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengujung perubahan. Adapun sejarah dari radikalisme. Radikalisme sebuah kelompok atau gerakan pasifik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar dan redistribusi hak milik, kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Partai radikal sejumlah organisasi dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Jadi, radikalisme sudah mulai ada sejak diutusnya Rasul pertama Nuh alaihi salam, di mana kaum beliau tidak segan-segan mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihi salam untuk mempertahankan keyakinan yang mereka anut. Kemudian berlanjut sesuai perjalanan waktu sampai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengalami penyiksaan dari kekuatan politik Namrud yang radikal. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana pula beliau bernama Bani Israel, mengalami berbagai penyiksaan dan pemburuan dalil kekuatan politik yang radikal di bawah pimpinan Fir'aun, dan kaumnya menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, pandangan Islam tentang radikalisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan ajaran Islam dan menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik yang akan sakti atas umatnya yang lain. Radikalisme dalam sejarah tidak hanya pada umat Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati ahli kitab akan sikap melampaui balas ini. Sebelum umat Islam memperingatkan ahli kitab sikap, sejarah pun mencatat banyaknya tindakan radikal dilakukan selain umat Islam, baik di zaman dahulu hingga sekarang. Ironisnya, banyak umat Islam ikut-ikutan bicara radikalisme tanpa sadar, tanpa dasar dan ilmu, yang membuat semakin keruh dan rusak, serta tidak memberikan solusi sama sekali. Pada dasarnya Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perdamaian itu masuk ke dalam kategori kebaikan. Jadi sudah jelas Al-Quran menjelaskan kebaikan dan mendorong perbuatan yang buruk. Islam juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan misi menyerukan manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Tetapi bila mencegah kemungkinan itu menimbulkan kemungkinan yang lebih besar, maka mencegah kemungkinan yang bercerita demikian harus ditinggalkan. Nomor 3, upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Jadi upaya Islam dalam mencegah radikalisme itu, adapun upaya Islam dalam mencegah radikalisme, yang pertama ada menanamkan kesadaran yang setinggi-tingginya atau mengarahkan kepada manusia sebagai makhluk yang berbudaya yang memiliki kemampuan untuk mengolah akal dan pikirannya, bahwasan tindakan radikal adalah sangat tidak layak untuk dilakukan oleh masyarakat yang memiliki akal dan pikiran. Kapasitas yang tegas yang tepat untuk memberikan pengarahan pada usaha ini adalah para tokoh agama, dengan cara memberikan pemahaman bahwa agama sangat melarang tindakan radikal karena itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Yang kedua,
adalah tindakan yang dilakukan adalah memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindakan radikal. Adapun yang paling berperan pada usaha ini adalah para penegak hukum. Hal ini dapat dijalankan apabila penegak hukum bertindak pandang bulu.